Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Dan Bapak akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Tema 1 yaitu adalah benda-benda di sekitar, dan tema 2 perubahan wujud benda. Pembelajaran keempat ya ini ya. Nah, manusia dan lingkungan memiliki sifat yang dinamis. Mereka akan berubah dan saling menyesuaikan. Apakah kamu mengetahui perubahan yang ditimbulkan dari teknologi komunikasi? Itu Pak, apa Apa Pak? Dan HP. Ya, dulunya itu menggunakan penerangan kan ya, ketika komunikasi. Sekarang semenjak berkembangnya zaman sudah terdapat telepon umum. Nah, sekarang banyak yang lagi banyak digunakan oleh orang-orang itu adalah handphone. Handphone juga digunakan untuk berkomunikasi, tapi alat yang sangat modern. Sekarang juga ada handphone, contohnya seperti Android. Android itu adalah handphone yang smartphone. Jadinya itu kalian bisa nyari-nyari di lewat handphone itu. Dari kimchi apa ya? Ya bisa. Menurut kalian, adakah tetangga kalian yang menggunakan handphone digunakan untuk hal-hal yang baik? Ada Pak, ada. Oh. Nah, Itu ini Pak, adalah biasanya buatnya balik ke orang dari yang lain. ini dampak perkembangan teknologi dan komunikasi pada masyarakat. Itu ada dua dampak, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu contohnya membantu mempercepat pekerjaan manusia, misalnya mengetik dan menulis cepat dengan ketikan ini ya. Nah, kalian bisa menyebutkan contohnya apa lagi? Dampak positifnya? Itu tadi Pak, bisa buat universitas atau lagi. Ya, ya bisa jadi yang masalah itu Bisa mencari informasi. ya, itu kalau menggunakan smartphone ya. Nah, dalam mempermudah komunikasi jarak jauh. Contohnya itu kalau masnya di sini punya orang tua di jauh lah, masnya bisa telepon orang tuanya agar bisa berkomunikasi ya. Mempermudah proses transaksi itu juga menggunakan contohnya itu ada jual beli online itu. Nah itu juga termasuk dalam itu dampak positif teknologi informasi. Nah, dan ada juga dampak negatif. Dampak negatif pastinya kalian sudah tahu kan? Dampak negatif tentang manusia. Bapak beri contoh satu ya. Karena itu komunikasi menjadi tidak langsung, tidak bertemu langsung, jadinya jarak jauh, nggak ada silaturahmi, langsung lewat telepon aja. Itu kan nggak baik. Kalau bisa kan harus bertemu orangnya, salaman, bicara apa. Nah, Bapak akan menyuruh kalian untuk mencari dampak negatif. Contohnya apa? Oh itu Pak, terlalu banyak main game, jadinya kan lupa ke apa PM-nya. Oh ya, itu bisa jadi. Mas Bayu gimana? Itu Pak, buat tidak kejahatan, misalnya penipuan itu. Oh, penipuan yang lewat alat elektronik itu ya, jual beli kan bisa ditipu. Ya bagus. Itu ada lagi penyalahgunaan untuk tindakan kriminal, contohnya Mas Bayu tadi ya. Munculnya perilaku individualisme. Karena orang itu hubungannya jarak jauh, jadinya dia itu selalu yang sibuk dengan teknologinya, dia itu tidak bisa bergaul di lingkungan sekitar.
teknologi juga mengakibatkan itu pencemaran udara. Contohnya kan ada pabrik, ada kendaraan-kendaraan motor kan termasuk teknologi. Sekarang perkembangan teknologi semakin besar, termasuk di bidang transportasi. Ya. Contohnya itu sepeda motor, mobil, bis, dan setiap harinya itu menimbulkan polusi. Maka dari itu udara kita tercemar. Tapi ada hal yang dapat dimanfaatkan dari perkembangan teknologi itu yang perkembangannya melalui transportasi. Yang itu contohnya sepeda motor untuk kendaraan jarak jauh ya. Masa kita mau pergi ke tempat yang jauh dengan jalan kaki kan nggak efektif dengan naik kendaraan motor. Dan lebih cepat ya. Iya. Itu ada di sini juga ada dampak negatif dan positifnya. Kalau dampak negatifnya itu contohnya sistem pernapasan manusia terganggu karena ada polusi udara. Ya, menurut Mas Ali, dampak negatif di sekitar kita yang berkaitan dengan polusi udara apa? Itu Pak, asap-asap pabrik Pak, biasanya kan itu sangat mengganggu Pak di kota-kota yang besar kan ada pabriknya itu Pak. Oh iya, benar. Itu contohnya bisa mengakibatkan tipisnya lapisan ozon dikarenakan itu apa asap-asap itu ya. Kalau kita sampah itu mendingan didaur ulang atau ya dimanfaatkan kembali lah daripada dibakar, karena dibakar itu juga dapat menyebabkan polusi. Nah, Mas Bayu contohnya itu seperti apa Mas? Itu Pak, asap-asap kendaraan motor. Iya, kendaraan motor itu juga termasuk. Makanya kan memang motor sekarang sudah semakin banyak. Karena itu kalau udara kita itu semakin buruk. Jadi kita harus memperbaiki dengan mengurangi kendaraan motor. Kita menggunakan transportasi umum aja biar mengurangi polusi udara. Nah, anak-anak, menurut kalian adakah hal-hal yang bisa mengurangi pencemaran udara pada bumi kita ini? Contohnya gimana? Itu Pak, sampah itu daripada dibakar kan biasanya ditimbun Pak. Ditimbun biar Ya, di daur ulang aja biar bisa digunakan kembali ya. Nah, ditimbun itu nanti membuat kotor lingkungan. Ini adalah dampak untuk mengurangi dampak polusi udara itu dengan cara melakukan penghijauan. Ya. Penghijauan itu seperti apa? Itu penanaman pohon kembali Pak. Nah, yang besar-besar itu dipotong lagi. Ya, ya, menanam pohon-pohon kecil-kecil agar bisa menjadi besar. Kebersediaan oksigen kita. Kalau Mas Wahid contohnya gimana? Dampak untuk mengurangi dampak polusi udara. Itu Pak, dengan mengurangi pemakaian kendaraan motor. Oh iya, benar sekali. Boleh menggunakan bakar ya. Ya. Juga menciptakan biosolar. Itu juga termasuk yang mengurangi dampak polusi udara agar udara kita, bumi kita terjaga kelestariannya. Melakukan penyaluran terhadap masyarakat tentang dampak bahaya aspek kendaraan motor. Kita itu memberitahu kepada warga ya, agar warga itu mengurangi kendaraan motor agar beralih pada transportasi umum. Itu contoh yang terakhir ya, penggunaan sumber energi alternatif yang dapat seperti tenaga air, biomas, dan bahan bakar organik. Itu yang bisa diperbaiki. Seumpamanya itu kan ada baru mobil dengan tenaga air, nah itu contohnya. Tapi kalian kan belum tahu ya, itu bapak kemarin lihat di TV. Sekarang bapak akan dari materi-materi yang telah bapak sampaikan, bapak akan bertanya sesuatu kepada kalian. Sebutkan perilaku manusia yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Perilaku manusia yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Ya, jawab cepetan.
amal secara sederhana. Nah, itu juga mengaruhi perubahan lingkungan kita ya. Syautan menjadi gunung. Yang kedua adalah berarti Mas Ali ya, kan Mas Wahyu sudah, sekarang Mas Ali. Jelaskan dampak negatif aspek kendaraan bermotor. Sudah tadi kan apa ya? Itu apa bisa merusak sebesar. Ya, sama apa? Bisa membuat polusi udara. Nah, data kita jadi buruk. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, cepat-cepatan ya, terakhir ini. Bagaimana cara mencegah terjadinya polusi udara? Dengan cara Menggunakan bahan-bahan alternatif seperti Ya. tadi, seperti dengan air, kendaraan dengan menggunakan air, Ya. seperti itu Pak. Benar, sama itu tadi yang nanam pohon, saksi ya. Cukup sekian ya materi yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Dan lebihnya Bapak minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sudah ya. Bapak keluar kelas dulu. Kalian persiapkan pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.